Pada hari ulang tahun pernikahan, suami tiba-tiba mengambil seikat bunga dari tempat sampah dan memberikannya kepada istrinya. Namun, sang istri tahu betul dari mana asal bunga itu. Namun, dia tidak membongkarnya. Sebaliknya, dia menyerahkan sebuah dokumen yang membutuhkan tanda tangan suaminya dengan segera. Suami tanpa curiga langsung menandatangani dokumen tersebut, tanpa mengetahui bahwa itu adalah surat perjanjian perceraian. Dan bunga yang dia ambil dari tempat sampah itu adalah bunga yang sengaja dibuang oleh istrinya sendiri. Setengah jam sebelumnya, wanita itu tanpa sengaja menemukan bahwa suaminya berselingkuh dengan sekretaris di kantor. Namun dia tidak langsung menghentikannya. Sebaliknya, dia dengan tenang memotret bukti perselingkuhan suaminya. Kemudian tanpa ragu melempar bunga itu ke tempat sampah. Setelah itu, dia kembali ke meja kerjanya dan menyiapkan surat perceraian. Menunggu suami untuk datang dan menandatanganinya sendiri. Tak lama kemudian, suami datang dengan bunga yang seharusnya ada di tempat sampah dan memberikannya kepadanya. Bahkan dengan tanpa rasa malu. Dia berkata bahwa itu adalah bunga yang dia pilih dengan hati-hati. Mendengar kebohongan suaminya, wanita itu hanya merasa tertawa. Namun dia tidak membongkar kebohongannya. Sebaliknya, dia menyerahkan dokumen kepada suaminya untuk segera ditandatangani. Suami itu tidak curiga dan menandatanganinya tanpa berpikir. Namun dia tidak tahu bahwa itu adalah surat perceraian yang sudah disiapkan oleh istrinya. Saat malam tiba, wanita itu merasakan sakit perut yang hebat. Dia pun menelepon suaminya yang sedang menghadiri acara. Namun saat telepon tersambung, suara yang dia dengar bukan suara suaminya, melainkan suara wanita licik. Wanita licik itu berkata bahwa suaminya sedang mandi. Mendengar hal itu, wanita itu hanya bisa pergi sendirian ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, dia terlibat dalam kecelakaan tabrakan belakang dan pingsan. Saat pingsan, dia merasa dirinya berada dalam pelukan yang hangat. Namun, orang yang menyelamatkannya adalah CEO dari perusahaan besar. Saat wanita itu sadar, dia melihat CEO di sebelah tempat tidur rumah sakit, bersama dengan sekretarisnya. Wanita itu tahu bahwa CEO itu telah menyelamatkannya lagi. Setelah kejadian itu, wanita itu sadar bahwa membiarkan wanita licik itu semakin berani tidak akan ada gunanya. Dia langsung mencopot jarum infus di tangannya dan keluar dari ruangan. Dia langsung mencari wanita licik itu dan memberi beberapa tamparan keras. Suami yang melihat itu langsung menghalangi dan dengan tanpa malu-malu menyuruh wanita itu meminta maaf kepada wanita licik. Namun, wanita itu langsung menendang suami ke bagian sensitifnya. Suami yang marah mengambil piring besi untuk membalas. Namun, CEO datang tepat waktu dan menjatuhkan suami ke tanah. Kemudian, CEO meminta asistennya untuk menyelidiki kejadian yang sebenarnya terjadi dengan wanita itu. Beberapa hari kemudian, sampailah pada hari terakhir masa tunggu perceraian. Hari itu juga kebetulan adalah acara amal yang diadakan oleh perusahaan suami. Wanita itu sengaja mengundang koki internasional untuk memasak untuk anak-anak, dan membawa surat perceraian untuk ibu mertuanya yang selalu tidak menyukainya. Dengan tegas mengatakan bahwa jika ibu mertuanya memberikan 1 miliar, maka dia akan bercerai dengan suaminya. Ibu mertua melihat surat perceraian itu dan tanpa ragu menyetujuinya. Bahkan dia mengambil foto surat tersebut untuk menghindari wanita itu berubah pikiran. Sementara itu, wanita licik mengetahui bahwa orang yang dia kirim untuk melukai wanita itu telah menghilang. Dia salah paham dan mengira wanita itu berniat mengungkapkannya. Karena itu, wanita licik memutuskan untuk bertindak terlebih dahulu. Dia memberi seorang anak kecil air yang sudah diberi obat, dan mengirim seorang preman untuk menemui wanita itu di ruang ganti. Wanita itu merasakan ada yang tidak beres, tetapi tetap membawa preman itu menuju ruang ganti. Namun, ketika dia berusaha pergi, preman itu tiba-tiba menariknya masuk, dengan niat untuk merusak kehormatan wanita itu. Sementara itu, anak-anak di acara amal tiba-tiba keracunan secara massal. Wartawan segera bertanya kepada suami tentang kejadian itu. Wanita licik langsung menuduh wanita itu bertanggung jawab, mengatakan bahwa koki di acara tersebut adalah wanita yang diundang